pembahasan kali ini adalah permasalahan keamanan sistem informasi pada LinkedIn. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui apa itu. LinkedIn merupakan platform media sosial profesional yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan para profesional dari berbagai bidang. Terdapat lebih dari 992,3 juta pengguna LinkedIn di seluruh dunia. Pada April tahun 2023, berdasarkan laporan We Are Social, dengan penambahan sebesar 94 juta pengguna atau 11,4% dibanding April tahun lalu, Indonesia sendiri menempati urutan ke-7 dengan jumlah pengguna LinkedIn. Selanjutnya, asal mula LinkedIn. LinkedIn dimulai di ruang tamu pendirinya, yaitu Reid Hoffman pada tahun 2002 dan diluncurkan secara resmi pada 5 Mei tahun 2003. Pada awalnya, LinkedIn didirikan di Mountain View, California. LinkedIn saat ini berkantor pusat di Sunnyvale, California, dengan 33 kantor global. Pada bulan Mei tahun 2020, perusahaan ini telah memiliki karyawan sekitar 20.500 orang. Sementara itu, CEO LinkedIn saat ini adalah Ryan Roslansky. Selanjutnya, manfaat LinkedIn. Yang pertama itu jaringan profesional. LinkedIn memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan para profesional di seluruh dunia. Yang kedua, informasi industri. Pengguna dapat mengikuti perusahaan dan individu yang berhubungan dengan industri yang pengguna minati. Yang ketiga, belajar dari profesional berpengalaman. LinkedIn adalah tempat di mana pengguna dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari profesional yang lebih berpengalaman. Yang keempat itu mempromosikan diri. LinkedIn memungkinkan pengguna untuk membangun citra profesional atau personal branding yang kuat. Selanjutnya yang kelima, mendapatkan rekomendasi profesional. Pengguna dapat meminta rekan kerja atau rekan bisnis untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kredibilitas pengguna di mata calon perekrut atau mitra bisnis profesional. Yang terakhir, peluang magang. Freelance maupun pekerjaan full-time, LinkedIn adalah tempat yang cocok untuk mencari peluang magang, proyek freelance, hingga pekerjaan tetap. Selanjutnya itu sebagai contoh kasus. Pada April tahun 2004 terjadi kebocoran data pribadi yang menghebohkan dunia maya. Sebanyak 2,9 miliar data pribadi dari 3 negara dilaporkan bocor di internet. Data tersebut mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan nomor identitas nasional. Kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat dan pemerintah ketiga negara tersebut, mengingat potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejadian ini segera memicu reaksi dari berbagai pihak, terutama di dunia siber. National Public Data, sebuah entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan data publik di ketiga negara tersebut, langsung menjadi target gugatan hukum. Gugatan diajukan oleh kelompok advokasi hak asasi manusia dan perlindungan data yang menuduh National Public Data telah lalai dalam menjaga keamanan data pribadi warga negara. National Public Data mendapatkan gugatan dalam sebuah class action. Dalam gugatan itu, NPD dituding telah membuat data pribadi dari hampir 3 miliar orang bocor ke publik. Hal itu terjadi dalam aksi peretasan pada April tahun 2024 lalu. Menurut laporan investigasi awal, kebocoran ini terjadi akibat kerentanan dalam sistem keamanan yang digunakan oleh National Public Data. Celah keamanan ini dieksploitasi oleh peretas yang kemudian mempublikasikan data tersebut di dark web. Insiden ini menyoroti pentingnya peningkatan standar keamanan siber, terutama dalam pengelolaan data pribadi di era digital. Sekelompok geng penjahat siber yang bernama USDOT memposting sebuah database yang bernama National Public Data di sebuah forum dark web dan mengklaim telah berhasil mencuri 2,9 miliar data pribadi. Menjual data tersebut dengan harga 3,5 juta Amerika dolar atau kurang lebih sekitar 54,9 miliar. Namun yang jelas, NPD mengumpulkan data-data tersebut dengan proses scraping atau memungut data-data pribadi yang telah tersebar di internet. Artinya, para korban pun tidak tahu kalau data mereka telah dikumpulkan oleh NPD. Karena itulah, data-data yang bocor ini bermacam, dari mulai nomor
Social Security, alamat rumah saat ini dan terdahulu, nama lengkap, informasi keluarga sampai data anggota keluarga yang sudah meninggal. Kebocoran data ini tidak hanya mengancam privasi jutaan individu, tetapi juga memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengelolaan data di tingkat nasional. National Public Data kini berada di bawah sorotan tajam menghadapi gugatan hukum dan tekanan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanannya demi melindungi data pribadi warganya di masa depan. Selanjutnya, dampak pada perusahaan akibat permasalahan keamanan sistem informasi. Yang pertama itu kerusakan reputasi. Yang kedua, pencurian identitas. Informasi sensitif yang bocor bisa digunakan untuk mencuri identitas seseorang. Yang terakhir itu gangguan operasional. Perusahaan bisa mengalami gangguan operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.